91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati. Dan Indika Foundation Talk seperti yang tadi sudah aku bilang ya, teman Indika, bahwa kedatangan tamu spesial pada sore hari ini, yaitu ini yang udah ditunggu-tunggu banget dan penasaran sih sebenarnya. Ada dari Mas Sandra Erawanto, SSTP, Empu Polhas Widya Iswara, ahli muda Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Mas Sandra, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar, baik? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Aku jadi deg-degan loh, aku takut takut salah ngomongnya. Karena memang ya Mas Sandra ini tuh bagian untuk personal branding dan penting banget. Tapi memang menjurunya adalah kepada pejabat publik. Pas banget nih sore hari ini kita kan lagi reshuffle kabinet ya Bapak Jokowi nih. Benar, Dan ternyata sebagai pejabat publik itu tuh bukan serta-merta hanya mengemban jabatan aja dan juga menjalankan tugasnya. Tapi banyak banget ya faktor-faktornya untuk mendukung gimana sih cara dekat dengan masyarakat, cara untuk mengemukakan pendapat juga. Dan itu diajarin sama Mas Sandra? Kurang lebih. Wah, luar biasa banget. Jadi boleh gak sih kenapa akhirnya Mas Sandra nih tiba-tiba keluar memilih karir jadi spesialis keprotokolan dan etika di Kemensetnek? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Indika FM. Selamat sore Mbak Dira Larasati. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan sore ini saya ingin sharing kenapa sih saya harus memilih karir sebagai Widya Iswara. Jadi untuk informasi awal, Widya Iswara itu kalau di luar itu trainer atau coach. Oke. Jadi kalau di kita itu pengajar. Yang ngajarin itu mulai dari pegawai negeri yang baru masuk, non PNS atau ASN yang mungkin teman-teman tahu, dan juga pejabat publik termasuk ya, alhamdulillah, baik yang menteri, setingkat menteri dan sebagainya. Nah, kenapa saya memilih sebagai Widya Iswara yang khusus tentang keprotokolan dan etika? Karena menurut saya sebagai aparatur sipil negara, kita itu tidak lepas dari aturan. Dan aturan itu menjadikan kita sebagai perwakilan dari institusi. Nah, ini sharing nih, nggak apa-apa ya. Jadi gak apa-apa banget kalau dong. teman-teman mungkin berpikir keprotokolan itu kaku, itu hanya berurusan dengan pejabat negara, pejabat publik. Jadi sebenarnya sesuai dengan Undang Nomor 9 2010 tentang keprotokolan. Jadi keprotokolan itu adalah segala aturan yang berhubungan dengan aturan yang berhubungan dengan pengaturan acara, baik untuk tata tempat atau upacara tata penghormatan, untuk memberikan penghormatan kepada seseorang. Seseorang ini siapa aja yang ada jabatannya, pejabat negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan setingkatnya, terus tokoh masyarakat termasuk, pejabat pemerintah termasuk. Nah, pejabat pemerintah ini yang mungkin teman-teman tahu, misalnya eselon 1 tuh, sekretaris menteri, sesmen, sekjen, ataupun deputi atau dirjen. Nah itu. Satu lagi nih yang teman-teman mungkin banyak berpikir keprotokolan itu hanya buat pejabat negara, enggak. Yang terakhir adalah tokoh masyarakat. Oh, itu juga kita diajarkan ya? Itu juga. Oh, nah, apa yang menarik? Jadi keprotokolan itu memberikan penghormatan seseorang buat tokoh masyarakat termasuk. Contoh nih, Mbak Dira, kalau kita bikin acara lamaran di rumah, ataupun acara kondangan, yang datang tuh biasanya minimal kalau nggak RT, RW misalnya ya, kalau di sekeliling kita, atau camat atau siapapun, itu pejabat publik. Itu yang disebut pejabat publik. Tapi kalau yang tokoh masyarakat itu termasuk di dalamnya tokoh agama. Tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan. Nah itu, nah tentu dong pada saat kita ngatur acara, tokoh-tokoh masyarakat ini atau pejabat publik ini didudukannya di mana? Pasti di tempat yang spesial, di depan dan khusus, ataupun di tengah-tengah acara. Nah sebenarnya itu yang kita maksud, bahwa sebenarnya undang-undang ini sudah cukup lama ya, 2009, Undang-Undang Nomor 9 2010, jadi kurang lebih 10 tahun. Masyarakat pun harus memahami bahwa setiap institusi itu diwakili oleh ASN atau pegawai yang bekerja. Nah, ini di dalam konteks resmi. Tetapi apabila dua orang warga negara berbeda bertemu dengan warga negara lain, maka kita masing-masing mewakili negara kita. Disitulah keprotokolan terjadi. Jadi it's not only about a government institution. Ini tentang
kita. Karena salah satu arti protoskolas itu bahasa Yunani, itu perekat pertama. Artinya apa? Kita ini menjadi perwakilan antara negara saya dengan negara lain. Oke. Jadi misalnya mbaknya lagi main nih ke luar negeri. Di sana Anda bertemu dengan tentu dengan warga negara yang ada di sana. Nah, they know us as Indonesian. Nah, itu menjadi catatan. Oh, saya harus membawa nama baik Indonesia dong. Bersikap, berperilaku, even as a tourist. Itu jadi catatan. Apalagi kalau kami sebagai aparatur sipil negara, aparatur negara termasuk TNI Polri, itu wajib menjaga kode etik dan kode perilaku. Baik kami masih dinas, jam kerja maupun di luar jam dinas. Oke. Nah, itu jadi catatan. Di satu sisi mungkin teman-teman milenial atau pendengar berat amat ya. Tapi sebenarnya kita disumpah jabatan itu yang memang harus seperti itu. Dan memang ini ada loh. Memang ada. Iya. Itu ada. Iya. Dan kita sebenarnya wajib taat kepada aturan itu. Ini sebagai intermezzo. Betul sih. Jadi walaupun kita mungkin udah selesai masa pendidikannya itu, tapi tetap harus diterapkan ya. Ya, benar. Oh, jadi penasaran nih sama prosesnya seperti apa. Mas Andra bener ya, etika tuh penting banget. Yes, penting banget. Penting banget, dan bisa dibilang di tahun makin kesini tuh ya agak sedikit luntur. Terima nggak dibilang seperti itu? Sebenarnya bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga pentingnya untuk kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita ini punya nilai-nilai etika, ketimuran, nilai-nilai keindonesiaan yang mungkin perlu menjadi filter diri kita menghadapi invasi etika-etika asing ataupun segala hal yang berhubungan dengan globalisasi. Nah, berkaitan sama itu ya. Dan tadi tuh di off air pun kita juga ngobrol ya, Teman Indika, bahwa yang paling terpenting dari semua ini adalah percaya diri. Betul. Nah, diri kita ini tuh ya terkadang itu dia tadi ya, yang membedakan orang satu dengan orang yang lainnya adalah kayaknya tingkat kepercayaan dirinya. Benar. Nah, boleh dijelasin gak sih Mas Sandra, maksudnya percaya diri di sini tuh seperti apa? Jadi percaya diri, kalau dari kacamata saya sendiri, percaya diri itu seseorang itu misalnya kita berbicara menghadiri suatu acara. Contoh, percaya diri itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan, kita harus persiapkan. Dan setiap orang dengan percaya diri itu bisa melakukan hal-hal yang extraordinary, yang luar biasa. Tentu akan membuat hasilnya luar biasa, membuat orang terpukau, tentu memuaskan atau membahagiakan orang-orang yang dihadapinya. Itu penting. Contoh nih, seseorang yang diundang ke suatu acara, pakaiannya sudah ditentukan. Ya sudah tentu untuk menghargai orang yang mengundang, tentu kita ngikutin dong pakaiannya. Do not be a clown in the party. Jangan menjadi badut di pesta, because we will remember all the time. Kita akan mengingat terus orang tersebut. Oh iya, ingat nggak kawan ini nih dari mana? Oh yang dari sini. Aku lupa namanya. Terus yang mana yang pakaiannya beda? Itu keingat seumur hidup, bener nggak? Bener, apalagi pas reuni. Yes, you know it. Reuni, itu boleh dikata informal. Tetapi bentuk penghargaan kita kepada teman-teman kita yang sudah sepakat, ayo yuk pakai baju putih semua, tiba-tiba ada pakai baju merah sendiri. Ya sudah, you can bisa nikmati lah itu. Ya sudah, itu aja. Pokoknya itu satu. Yang kedua adalah dengan percaya diri itu tentu kita mulai dari satu pakaian, menghargai. Di mana, sesuai dengan apa, usia, waktu, tempat, undangan, jenis acara, dan jabatan Anda. Satu lagi, jenis kelamin. Jangan sampai kita berpakaian tidak sesuai dengan, ya itu tadi. Itu penting sekali untuk bagaimana kita membangun kepercayaan diri. Selain itu postur. Postur juga penting. Itu diajarkan juga? Kurang lebih iya. Jadi memang di ini ada materi kebersihan dan kerapian diri, termasuk grooming ya, mungkin secara umum teman-teman pahami. Jadi bagaimana postur, pemilihan pakaian. Nah untuk pakaian ini saya agak sedikit spesial nih. Contoh nih, Mbak Dira, di antara baju yang ada di lemari, pasti ada pakaian kita, baju itu, yang kalau kita lihat aja tuh suka banget, apalagi make. Iya. Bener gak? Kalau make baju itu, pokoknya artis secantik apapun lewat sama kita. Of course. Bener gak? Bener. Jadi salah satu titik itu yang pengen saya sharing, bahwa kalau teman-teman misalnya banyak pakaian di lemari, pilihlah pakaian yang membuat hatimu senang pada saat melihatnya, dan
bahagia saat makainya, dan buat percaya diri itu penting, kunci banget tuh. Jadi kalau misalnya banyak pakaian di lemari yang memang lihat aja udah aku nggak mau pakai ini, ya sudah. Saran saya keluarkan baju itu, sedekahin sama orang, pasti akan kembali baju yang lebih baik lagi. Benar. Itu dari sisi pakaian. Terus postur tuh body language itu berpengaruh, bahasa tubuh verbal non verbal. Kita masuk ke ruangan dengan wajah yang sumringah, cerah, matanya bling bling atau bercahaya, itu beda dengan masuk tunduk, tangan masuk ke saku dan sebagainya. Itu jadi catatan orang ini nggak percaya diri atau lagi galau, mungkin putus cinta dan sebagainya, bener nggak? Itu jadi catatan. Apalagi dia seorang leader, pengen masuk pembawa acara misalnya, MC misalnya. Kok gini amat sih, kok moderatornya kok wajahnya tuh nggak enak banget dilihatnya. Dan satu lagi, bahwa kita ini seperti busa, atau kita masing-masing bawa aura, masing-masing dari kita tuh menarik. Pernah nggak keluar rumah dalam keadaan marah, emosi jiwa, di jalan dengan mata yang marah, itu tiba-tiba noleh kanan atau kiri, ada orang seperti itu juga ngelihat ke kita, pas tuh. Mbak Dira pernah gak ngalamin? Rasanya kok orang ini ngeliatin saya sih, kita dalam keadaan marah, dia pun begitu. Itu artinya apa? Kita menarik energi. Jadi kalau kita keluar rumah atau berjalan atau tampil kemana saja dengan aura negatif, maka itu akan mengikut. Ternyata tuh ngerusak sosial juga ya. Very, sangat. Oh, tanpa kita sadari, padahal kita cuma diem dan marah dalam hati loh. Yes, tapi itu muncul di wajah kita. Titik wajah ini gak bisa bohong. Apalagi mata. Mata itu menunjukkan hati kita saat ini happy gak? Dan kita nggak bisa nutupin itu, kita nggak bisa bohong hari ini dia lagi seneng nggak, jatuh cinta nggak, bahagia, sedih dan sebagainya, semuanya ada di situ. Oke. Apalagi di kondisi lagi pakai maskeran seperti ini. Iya. Kita berkomunikasi, kalau Albert Mehrabian bilang the silent message, itu kita pakai misalnya 55% bahasa tubuh, ya 38 itu voice, dan 7% itu kata-kata. Di era Covid ini kita lebih dari 50, 70 mungkin 80% kita komunikasi pakai bahasa tubuh, pakai mata utama. Kita senyum sama orang itu matanya harus bener. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita nggak tulus, ketahuan tuh. Ada aja, jadi orang bilang senyum SOP. Itu catatan-catatan. Jadi berhubungan dengan kepercayaan diri itu satu, mungkin pakaian, kedua postur, terus ketiga bagaimana kita memposisikan hati. Jadi kalau ada masalah, simpanlah marahmu di tempat kejadian berada. Oke. Yes, dan keluarlah dengan senyum. Jadi hati diatur ya. Yes, tentu dong. Hati harus bahagia karena kebahagiaan itu muncul di mata. Dan di kelas saya utama itu setelah pemanasan, kita harus mengenal diri dulu, kelebihan kekurangan diri. Lalu kita masuk, saya tipikal apa? Lalu apa lagi? Ternyata melatih mata. Nah di kelas itu sesinya cukup lumayan. Kita harus mata tersenyum. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar tuh ada namanya senyum Duchenne. Duchenne itu senyumnya ya kurang lebih seperti kita tersenyum, benar-benar tersenyum ya, dengan pipi agak naik. Jadi itu agak Duchenne, sipit ya. agak gitu. sipit itu Duchenne. Terus ada senyum sosial standar. Nah ada istilah yang saya bilang adalah wajah senyum. Wajah senyum itu in between antara sosial dengan Duchenne. Jadi nggak usah terlalu kelihatan, giginya kelihatan, tapi matanya tetap bling-bling. Oke. Paham nggak? Iya. Pernahkah masuk? Contoh nih, paling sering kita alami naik pesawat. Teman-teman pramugari itu ada dua tuh. Ada yang memang tersenyum, ada juga yang SOP. Kenapa? Mungkin lelah, udah kebanyakan orang tuh naik. Tapi ada orang yang memang tipikal. Kita sharing nih materi. Ada orang tipikal ekstrovert, terbuka, dan ada orang introvert. Orang ekstrovert itu cocok atau paling suka bertemu sama orang. Sedangkan introvert enggak. Ekstrovert itu 100.000 orang pun itu tahan senyumnya. Tapi kalau dengan yang introvert, ya sudah paling 5-10 orang kembali ke posisi semula. Kenapa? Karena memang orangnya berbeda. Nah, di materi itu pun sama. Memahami orang itu penting. Contoh, saya senyum sama orang, orangnya tersenyum membalas. Yes, in my mind, oke. Kayaknya dia ekstrovert deh. Otak kanan, bahasa kita. Ya, memang masih debatable otak kanan kiri nih, tapi itu salah satu cara yang paling simpel untuk membuat kita senyum dan bahagia. Atau kita lagi jalan, kita senyum sama orang yang gak senyum, wajahnya bahkan makin emosi, jangan merespon. Dalam hati, otak kiri, ya sudah. Itu buat hari kita itu gak usah terpengaruh. So we create our own happiness. Oke, jadi kita belajar juga cara kita ngebalancing diri emosional, terus sampai itu baru kinetis ya, kayak mata, terus kayak postur, terus cara berjalan dan lain-lain. Belum lagi yang paling susah diatur adalah tutur. Kata-kata. Kata-kata. Dan itu adalah pancaran hati, ya.
Kayak kombinasi yang ada, semuanya ya. semua. Nah, makanya tadi yang berbicara tentang seorang kami aparatur sipil negara, apalagi pejabat publik, itu harus tahu bahwa satu, saya ini terpilih atau dipilih oleh masyarakat tentu untuk menjadi contoh dan teladan. Jika ada sesuatu, tentu perkataan saya harus atur sedemikian rupa agar kata-kata saya itu tidak menimbulkan masalah lebih banyak. Terus perilaku saya, mungkin kalau saya marah, saya nggak perlu seperti anak kecil dong, atau seperti orang yang nggak pernah belajar bagaimana kita harus meledak-ledak. Itu penting sekali, karena marah kan tidak perlu ditunjukkan dengan seperti orang yang tidak sekolah, bener nggak? Bener, dan kalimat yang keluar dari mulut kita tuh tidak bisa ditarik. Yes. Jadi sebegitu hati-hatinya untuk diatur. Ya, apalagi di dunia medsos sekarang, kalau sesuatu sudah terdistribute, disseminated, itu jadi masalah. Memang kita bisa mereview, meralat, tapi itu jadi masalah lagi. Kenapa? Seorang pejabat publik harus hati-hati berbicara. Itu catatan. Karena dia mewakili institusinya. Benar sekali. Dalam negeri, kalau dengan luar negeri, dia mewakili negara. Makanya penting sekali menjaga perilaku dan etika kita. Betul. Dan ini bukan cuma hak untuk seorang tokoh masyarakat atau pejabat publik juga, tapi emang masyarakat pun wajib sama. Iya, karena kita kan juga bersosialisasi. Betul. Di kantor, media sosial apalagi. Atau mungkin lingkup terkecilnya adalah komunitas. Yes, benar. Nah, itu kan penting ya. Benar. Ini mempengaruhi sama karir dan masa depan loh teman Indika Etika ini. Dan ini gak cuma untuk pejabat publik aja, tapi memang untuk kita dari seluruh lapisan masyarakat, bahwa etika, attitude, menjaga nama baik negara itu adalah penting. Karena kita pasti akan ke luar negeri, kita akan ketemu sama orang-orang asing di luar sana, dan mereka tuh kan gak mengenal diri kita secara pribadi, tapi adalah dari negara kita. Kalau kita pun gak mendalami apa yang dididik oleh negara kita, gimana dia mau mengenal kita. Benar banget. Iya, Indonesia kan terkenal selalu deh keramah tamahannya. Yes. Dan itu benar yes. Ya. Karena itu dia tadi yang dikelola kan emosi, tutur kata, terus juga bicara tutur kata, terus juga cara makan dan lain-lain, bersikap. Wah, kita tuh luar biasa banget ya. Yes. Sopan santun loh. Iya, itu tuh adalah budaya kita. Nah, Mas Andra mungkin boleh kasih pesan-pesan positif kali ya, terutama untuk ke generasi milenial juga. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa dibilang adalah kita maju, bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu internal, eksternal, bahkan sampai berbagai negara. Nah, kita harus menjadi pribadi yang seperti apa? Baik, di kesempatan ini, jadi kalau dari saya, pesan saya bahwa menjadi pribadi yang positif adalah satu, tentu mempersiapkan diri. Dengan apa? Mengelola diri, mengelola penampilan dan sebagainya. Itu kena bentuk dari bagaimana kita mencitrakan diri kita secara positif. Selain itu, penting juga untuk menjaga apa? Tutur, perilaku, bagaimana kita membawa diri, itu penting sekali. Karena orang tidak melihat pekerjaan kita apa, level keuangan kita ataupun strata kita apa, tapi orang akan melihat seperti apa penampilannya. Apakah dia orangnya rapi, apakah setelah dia penampilannya menarik. Karena yang tampan belum tentu menawan, yang cantik belum tentu menarik. Yang penting adalah bagaimana kita betul-betul memunculkan sikap perilaku itu tulus dari hati, positif, dan selalu berpikir positif dengan sekeliling. Jika terjadi sesuatu, jangan pernah berpikir kok orang ini begini. Ingat, tipikal orang diciptakan Tuhan berbeda. Dan kita harus menghargai perbedaan itu. Kalau ada orang kasar di sekitar kita, ingat, jangan biarkan emosi itu mempengaruhi kita. Biarkan dia dengan emosinya dan jagalah hati kita agar selalu positif. Dan satu kata di balik semua yang saya sharing adalah, mari apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang kita kerjakan, ayo kita melayani untuk membahagiakan orang saat kita berada di prosesi itu. Tujuan hidup adalah menjadi pribadi yang bisa membahagiakan orang lain. Itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Semoga sukses, sehat selalu, dan kita semua terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit. Insya Allah kita melalui pandemi ini bersama. Amin. Indonesia aman, damai, sejahtera. Mas Sandra, terima kasih banyak. Aku langsung kayak kebagi energinya, energi positif, cerianya, happy-nya. Tapi semoga aja ini bisa tertular juga ke teman Indika yang lagi mendengarkan, mungkin lagi di jalan ya. Insyaallah sehat semuanya. Iya, mumpung nih besok masih ada hari baru, bisa dirubah, mungkin ketemu teman sekantor, bisa jauh lebih senang, sapa semua teman-teman. Benar. Kan? Siapa tahu itu naik jabatan ya. Amin. Benar. Oke Mas Sandra, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mau mampir di Indika FM.
aku dapat ilmu banyak banget dan teman Indika pasti juga ngerasa happy banget karena kita akhirnya diingatkan lagi bahwa oh ya etika itu perlu, kepercayaan diri itu penting karena itu pasti bisa banyak kita aja bisa menularkan vibes yang buruk Yes, ya. Berarti wow. energi buruk dan energi baik itu pasti kita bisa Saling ambil. menarik. Bener. Tarik menarik juga, benar. Oke Mas Andra, sekali lagi terima kasih, sehat terus. Sama-sama, Salam Mbak untuk Dira. teman-teman Widya Iswara juga. Pasti. Ya, dan itu dia tadi teman Indika obrolan kita bersama dengan Mas Andra Erawanto, Widya Iswara ahli muda, dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jangan kemana-mana, karena Dira masih akan terus menemani sampai tepat nanti di jam 8 malam. Kita tidak perlu panik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yuk kita putus rantai penyebaran virus ini dengan tetap berada di rumah.